Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Ngomong doang. Ngomong aja. Ada kan ngomong. 100 hari pertama Prabowo Gibran penuh dengan kontroversi besar. Dari pejabat yang dianggap arogan program MBG yang bermasalah, pagar bambu misterius hingga insiden viral yang bikin netizen ribut. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah 100 hari memimpin Indonesia, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontroversi yang memicu reaksi publik. Meski survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%, di balik angka tersebut, sejumlah masalah serius mulai bermunculan. Program makan bergizi gratis, MBG, yang digadang-gadang sebagai solusi malah bikin masalah, dari menu kurang enak hingga insiden keracunan. Salah satu program unggulan pemerintahan ini, makan bergizi gratis, MBG, menuai pro dan kontra. Program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah ini dihadapkan pada kendala distribusi, menu yang kurang memuaskan, dan bahkan insiden keracunan di beberapa wilayah. Beberapa siswa dengan polosnya mengkritik kualitas makanan yang mereka terima. Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Menyebutnya kurang enak. Kritik ini sampai ke telinga Deddy Corbuzier yang melalui podcastnya menyindir anak-anak tersebut dengan nada kasar. Deddy menyarankan agar mereka lebih bersyukur bahkan membandingkannya dengan pengalaman pribadi anaknya. Namun, respons Deddy justru memicu gelombang kritik di media sosial dengan banyak netizen menilai bahwa cara penyampaiannya kurang pantas. Ngomong doang. Ngomong aja. Ada kan ngomong. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Rekaman suara ini bikin publik gempar. Diduga suara pejabat tinggi yang meluapkan amarah hingga melakukan tindakan fisik. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendiktisatek, Satrio Sumantri Brojonegoro, menjadi sorotan setelah dianggap melakukan sejumlah penyimpangan. Pegawai kementerian menggelar unjuk rasa, menuduh Satrio melakukan pemberhentian sepihak dan tindakan kekerasan terhadap staf. Rekaman suara yang diduga berisi amarah Satrio bahkan beredar luas, memperkeruh suasana. Kasus ini akhirnya menarik perhatian DPR, yang berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satrio. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kepemimpinan di kementerian tetap berjalan sesuai aturan. Video viral mobil RI36 bikin netizen ribut. Aksi polisi pengawal yang dianggap arogan sampai Raffi Ahmad minta maaf. Di tengah hiruk-pikuk kontroversi pejabat, insiden di jalan raya yang melibatkan mobil dengan pelat nomor khusus RI36 viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan aksi polisi pengawal yang dianggap arogan terhadap taksi eksekutif yang mencoba menyalip. Raffi Ahmad yang diketahui sebagai pemilik mobil tersebut akhirnya angkat bicara dan meminta maaf atas insiden itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berada di dalam mobil saat kejadian. Pagar bambu misterius di perairan Indonesia. Siapa yang memasangnya dan apa tujuannya? Fenomena pagar bambu misterius yang muncul di perairan Tangerang, Bekasi, dan Pantai Indah Kapuk menimbulkan keresahan. Pagar ini, yang terbuat dari bambu kokos setinggi 4 hingga 5 meter, dianggap menghalangi aktivitas nelayan dan merusak ekosistem laut. Nelayan setempat mengeluh bahwa pagar ini mengurangi hasil tangkapan ikan dan mengganggu mata pencaharian mereka. Meskipun TNI telah membongkar beberapa pagar, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono,
dinilai lamban dalam menangani masalah ini. Ia menyarankan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan yang memicu kekecewaan publik. Hingga kini, belum ada kejelasan siapa yang memasang pagar ini dan apa tujuannya. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari upaya privatisasi kawasan hingga proyek pembangunan yang tidak transparan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi bagi nelayan, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan di sektor kelautan. Masyarakat menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. DPD usul program MBG didanai zakat. Apakah ini solusi atau justru beban baru untuk masyarakat? Di tengah polemik program MBG, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Sultan Ben Najamuddin, mengusulkan agar program ini didanai melalui zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Namun, usulan ini menuai kritik keras. Banyak yang beranggapan bahwa program pemerintah seharusnya tidak bergantung pada donasi masyarakat, melainkan didanai penuh oleh negara. Kinerja Polri dipertanyakan lagi. Dari kasus penembakan hingga intimidasi wartawan, apa yang salah dengan kepemimpinan Kapolri saat ini? Kinerja Polri kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah kasus yang belum terselesaikan dengan tuntas mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kasus penembakan yang melibatkan pemilik rental mobil yang ditangani dengan lambat oleh pihak kepolisian. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum oleh Polri, terutama dalam menangani kasus yang menyangkut keselamatan masyarakat. Tekanan terhadap Kapolri Listio Sigit Prabowo semakin kuat setelah kasus ini berkembang. Selain kritik dari masyarakat, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri juga turut angkat bicara, menuntut agar Polri segera memperbaiki kinerjanya dan memastikan tidak ada lagi penanganan kasus yang lambat atau tidak transparan. Megawati menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang selama ini diharapkan menjadi pelindung hukum bagi rakyat. Selain itu, Polri juga mendapat kecaman atas insiden intimidasi terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada oknum di tubuh Polri yang bertindak di luar batas kewajaran, memperburuk citra institusi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan pers dan transparansi. Kritik terhadap kinerja Polri semakin keras, dengan berbagai pihak, termasuk pengamat kepolisian Bambang Rukminto, yang menyoroti betapa pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. Bambang mengingatkan bahwa tanpa adanya kepercayaan masyarakat, tugas kepolisian sebagai penegak hukum akan semakin sulit untuk dijalankan. Dengan semakin meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan publik, langkah nyata dari Kapolri dan jajaran kepolisian untuk memperbaiki dan menata kembali institusi ini menjadi sangat krusial. Apa yang akan dilakukan oleh Polri untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperbaiki kinerjanya yang mulai dipertanyakan? Program 3 juta rumah ternyata tidak sepenuhnya gratis. Siapa yang sebenarnya bisa menikmati program ini? Terakhir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, menjelaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak sepenuhnya gratis. Program ini dirancang untuk menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, dengan tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Hanya 250.000 unit rumah yang bisa dibangun dari anggaran 5 triliun rupiah yang tersedia, jauh dari target yang dicanangkan. 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran diwarnai oleh berbagai pencapaian dan kontroversi. Meski tingkat kepuasan publik masih tinggi, tantangan ke depan tidaklah kecil. Dari program MBG yang belum optimal, kontroversi pejabat, hingga kinerja Polri yang dipertanyakan, pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah konkret agar kepercayaan publik tetap terjaga. Apa pendapat kalian tentang isu-isu ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Femicia untuk update berita menarik lainnya. Jika kamu merasa video ini informatif, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Klik juga notifikasi bel agar kamu selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.